Oke teman-teman, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, gimana caranya nulis skill di CV? Oke, jadi kayak gini. Caranya kita nulis skill di CV itu sebenarnya gampang. Tapi kita harus ingat 2 poin saja. Pertama adalah isinya benar dulu. Yang kedua, nulisnya yang benar. Oke? Jadi kalau walaupun nanyanya gimana caranya, saya akan selalu menjawab 2 hal. Isinya pastikan benar dulu. Maksudnya benar tuh gini. Aku tahu ya bahwa teman-teman di sini tuh sudah punya pengalaman yang luar biasa sampai dengan di titik ini. Sudah melewati banyak pengalaman pendidikan, pelajaran dalam kehidupan, pendidikan yang formal maupun non formal, dipelajari sendiri maupun bersama teman-teman. Nah, coba bayangkan adalah skill itu adalah segala sesuatu yang teman-teman peroleh setelah melalui suatu tahapan pendidikan atau suatu tahapan pekerjaan atau suatu tahapan training atau apapun itu dalam hidup yang sudah teman-teman lalui, diambil pelajarannya gitu. Yang sudah dilalui diambil pelajarannya dan akhirnya melekat pada diri teman-teman yang bisa dipraktekkan, itu adalah technical skill atau skill teknis. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah melewati suatu tingkat pendidikan atau pekerjaan gitu ya, terus habis itu teman-teman punya sesuatu yang sifatnya tuh lebih kayak ke pemikiran atau gagasan atau sikap gitu ya, itu maka biasanya akan terbentuk sebagai suatu soft skill gitu. Nah di CV yang kita butuhkan itu adalah technical skillnya dulu dipastikan ditulis. Kebanyakan teman-teman dari ratusan CV yang udah pernah aku review atau mungkin ribuan ya kalau dihitung dari tahun pertama kali aku nge-review CV tahun 2013 sampai sekarang, kebanyakan tuh nggak relevan antara pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, dan CV yang ditulis. Ini khususnya untuk teman-teman yang belum tahu cara bener atau salahnya nulis ya. Contoh kayak gini, di skills isinya tuh cuma dikit. Misalkan tulisannya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Terus akhir-akhir ini ada Canva gitu ya. Kok skillnya itu gitu loh. Bayangin ya, misal kayak gini, teman-teman lulusan jurusan teknik elektro, terus banyak pengalaman organisasi, pernah magang katakanlah di PLN atau di perusahaan-perusahaan apa gitu, Indonesia Power gitu, tapi skill tulisannya Word, Excel, PowerPoint, Canva, kan gak nyambung teman-teman gitu. Coba dong dibayangin, kemampuan apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah kuliah jurusan teknik elektro, kemudian kemampuan apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah ikut organisasi dengan jabatan-jabatan itu gitu. Terus apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah bekerja di posisi-posisi itu. Nah, ekstraklah itu gitu. Tadinya teman-teman nggak bisa apa, terus akhirnya kerja di mana, akhirnya melakukan suatu tugas, dan setelah teman-teman memutuskan untuk pindah bekerja, teman-teman setelah keluar gitu akan merasa bahwa dulu aku nggak bisa gini loh, tapi akhirnya sekarang aku bisa gini. Nah itu coba dibayangin deh, itu kira-kira apa. Itu ya, itu adalah salah satu cara untuk mengekstrak skill. Kalau misalkan aku nih, misalkan aku pernah jadi apa ya, misalkan ya pernah jadi asisten rumah tangga gitu ya, maka skillku ya nyapu, ngepel, masak, nyetrika kayak gitu. Nah coba teman-teman bayangin, apa sih yang cuma dibisain sama teman-teman dengan pengalaman hidup seperti itu gitu. Ekstrak dulu, oke, fokus untuk mengekstrak informasi yang sifatnya teknis. Oke, kalau kemampuan teknis udah diekstrak, baru soft skill boleh ditulis. Namun aku nggak saranin soft skill itu ditulis banyak, kecuali soft skill tersebut adalah soft skill yang memang di informasi lowongan kerja itu memang disebut. Contoh di informasi lowongan kerja tulisan mampu bekerja di bawah tekanan, nggak apa-apa ditulis gitu. Tapi jangan semuanya diisi soft skill kayak gitu, karena teman-teman tuh digaji lebih cenderung gara-gara kemampuan teknisnya. Kan namanya bekerja itu kan ada namanya nanti tanggung jawab fungsi gitu ya, kan ada yang dikerjain, nggak sekedar soft skill. Gimana teman-teman bisa ngomong bekerja di bawah tekanan kalau nggak ditekan? Gimana teman-teman bisa bilang I'm good at working with numbers gitu, saya bagus matematikanya, saya bisa hitung-hitungan, tapi ya that's it, nggak ada kemampuan teknisnya dalam berhitung, mengetik, atau apapun itu. Sehingga fokuskan dulu kepada kemampuan teknis. Kalau udah, pastikan kemampuan non teknisnya nggak usah banyak-banyak, soft skillnya nggak usah banyak-banyak, kecuali itu memang dilampirkan di informasi lowongan kerja. Nah setelah itu, pastikan cara nulisnya benar. Cara nulisnya itu adalah tulis saja skillnya. uh, Pakai balance and numbering, tahu ya, ke bawah gitu atau di koma 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 gitu boleh bebas. Yang penting tidak usah ada simbol-simbol yang nggak penting.
Apa tuh simbol-simbolnya? Kebanyakan nih anak-anak zaman sekarang itu adalah misalkan pakai bintang-bintang tuh, bulat-bulat, kalau nggak bulat-bulat gitu. Misalkan kita PD gitu ya, Microsoft Office ditulis 5 bintang, nanti ada namanya Canva 4 bintang, terus nanti ada sales gitu misalnya 3 bintang, atau misalnya kemampuan bahasa Indonesia 100%, bahasa Inggris 80% gitu, atau bahasa Mandarin 90%, 95%. Itu hitungan dari mana persentase atau gambar-gambar gitu ya gitu. Itu tuh nggak ada dasarnya dalam penulisan. Memang kalau misalkan teman-teman udah kebiasa pakai aplikasi software atau suatu website yang menyediakan suatu template CV, maka itu akan muncul simbol-simbol seperti itu. Tapi itu memang nggak ada dasarnya kalau kita pelajarin ya. Coba teman-teman cari dasar itu bukan hanya sekedar dari internet. Coba cari sumber literasinya gitu. Dari mana dasarnya perhitungan seperti itu gitu. Misalkan ada bullet 5 gitu. Itu dari mana gitu. Terus kalau misalkan bullet 5 Microsoft Office bullet 5 artinya kan sempurna gitu ya, mungkin ya teman-teman bilang sempurna atau hebat. Kalau 5 dianggap sempurna, apa teman-teman artinya semua menu itu dikuasai yang ada di Microsoft Office gitu. Bahasa Indonesia 5 gitu, bulletnya 5. Bahasa Inggris bulletnya 3. Bulletnya 5 kan berarti kan sempurna gitu ya mungkin artinya. Apakah teman-teman hafal setiap kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia? Kan tidak gitu. Nah, saranku adalah yang pertama tadi, pastikan skillnya itu sudah diekstrak dari setiap pengalaman yang sudah dilalui. Yang kedua adalah nulisnya nggak usah pakai simbol-simbol, kecuali skill tersebut merupakan suatu hasil ukur, oke? Misalkan teman-teman pernah ikut suatu tes atau pelatihan atau sertifikasi gitu-gitu ya, yang nanti hasilnya itu berupa skor. Nah, itu baru ditulis pakai angka boleh gitu. Misalkan skillnya mau tulis di situ bahasa Inggris, terus dalam kurung TOEFL score 600, TOEFL score 550, itu boleh gitu. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak usah ditulis pakai bintang-bintang. Atau kalau mau belajar itu pakai cara yang ada di LinkedIn. Kalau memang kita mau menunjukkan tingkat kepedean kita karena kualitas dari skill kita itu adalah hasil tolak ukur kita sendiri, maka saranku kalau mau ditulis keterangannya itu pakai kata-kata aja, misalkan Microsoft Office dalam kurung intermediate, advance gitu, atau bahasa Inggris dalam kurung mahir atau menengah atau dasar gitu. Nah, ini cara nulisnya seperti itu, dan pastikan sejak awal gitu ya teman-teman ya, karena kebanyakan yang aku review selama 8 tahun terakhir itu memang kesalahannya cuma di situ-situ aja. Jadi kebanyakan ikut-ikut aja gitu loh. Jadi soft skill dibanyakin, technical skill nggak ada atau mungkin nggak relevan. Jadi tadi pengalamannya apa, kok technical skillnya apa gitu. Paling itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan langsung di bawah. Thank you.